Shalom, sahabat pengharapan, sedang kembali dapat bertemu dengan Anda pada saat ini dalam program pendalaman Alkitab di bawah Departemen Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Jakarta Local Conference DKI dan sekitarnya. Baik, sahabat pengharapan, pada saat ini tentu kita sangat bersuka cita oleh karena kita memiliki waktu bersama dalam mempelajari pelajaran sekolah sabat kita. Dan pada saat ini pelajaran yang akan kita bahas bersama yaitu pelajaran yang ke-6 yang berjudul Ketenangan dalam Kristus. Dan pada saat ini bersama saya Pendeta Andreas Ginting sebagai pemandu acara. Di tengah-tengah kita telah hadir kedua narasumber kita saat ini. Yang pertama kita akan perkenalkan Pendeta Ajun Hadi Banggabean. Beliau merupakan gembala dari Jemaat Taman Mini. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta, shalom pemirsa. Luar biasa ya. Baik, demikian juga bersama kita telah hadir Pendeta Jusak Hutapea, ada gembala dari Jemaat Cibubur. Shalom Pendeta Jusak. Shalom Pendeta dan juga seluruh pemirsa. Shalom. Ya, baik sahabat pengharapan, pada saat ini kita akan memulai pembahasan kita sehubungan dengan pelajaran yang ke-6 berjudul Ketenangan dalam Kristus. Dan sebelum kita memulaikannya, mari kita bersatu di dalam doa, dan doa akan disampaikan oleh Pendeta Ajun Hadi Banggabean. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami, Allah yang kami sembah dan kasihi, kami bersyukur karena pada jam yang indah ini kami boleh memiliki waktu untuk berdiskusi bersama-sama tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menawarkan kepada kami ketenangan di dalam Kristus. Biarlah Engkau memberkati kami dalam diskusi pelajaran sekolah sabat ini dan juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh merasakan sukacita di dalam mempelajari firman Tuhan. Kami berdoa dalam mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pendeta Banggabean. Dan juga pemirsa, kita langsung saja dalam pembahasan kita saat ini yaitu pelajaran yang berjudul Ketenangan dalam Kristus. Bila kita perhatikan di dalam ayat hafalan untuk sepanjang minggu ini terdapat di dalam Matius 11 ayat 28. Di sana Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, tentunya hal ini sangat menarik ya. Langsung saja kita bertanya kepada narasumber kita, kepada Pendeta Banggabean. Kira-kira Pendeta, kalau kita lihat ini merupakan satu ungkapan Yesus ya, ajakan Yesus, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat ya. Apa kira-kira penyebab kelesuan ataupun letih lesu ataupun kegelisahan yang umumnya dihadapi oleh manusia saat ini? Dalam pengalaman saya, beban berat atau keletihan yang kita alami adalah oleh karena harapan-harapan yang tidak tercapai. Lalu kekhawatiran yang timbul di dalam diri kita. Dan masalah-masalah serta pergumulan-pergumulan yang timbul di dalam kehidupan-kehidupan kita. Oleh karena banyak masalah yang timbul yang tidak bisa kita pecahkan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Itulah yang membebani kita dan juga yang membuat kita gelisah, khawatir, dan letih lesu. Ya. Bagaimana menurut Pendeta Hutapea? Kalau saya secara pribadi melihat dari pelajaran ini adalah kita lihat konteks pada saat ini. Pada waktu ini ditulis bahwa kita harus sadari bahwa bangsa Israel waktu itu sedang dalam penindasan oleh orang Roma. Karena mereka dibawa kekuasaan Roma pada waktu itu. Tentunya pada zaman Yesus itu, masalah yang mereka hadapi itu banyak. Oleh karena teks yang dibebani, karena pajak yang diberikan itu berat. Karena kami disubkan, dikontrakkan.
Maka tidak heran banyak orang yang nggak suka dengan para pemungut cukai. Jadi ada banyak beban-beban yang diberikan kepada waktu dalam penulisan ini, sehingga mereka merasa beban ini sangat berat. Jadi kata Yesus ini bagaikan madu pada saat kita lesu dan setetes air pada saat kita haus, memberikan pengharapan. Jadi efeknya sangat bagus pada waktu mereka katakan marilah kepada. Karena sesungguhnya pada zaman Yesus mereka tertindas. Dan aplikasi tadi sudah disampaikan oleh pendeta Panggabean untuk zaman sekarang ini. Tapi dalam penulisan ini bahwa bangsa itu sedang dalam penjajahan Roma. Iya. Baik, jadi secara prinsip penyebab kegelisahan maupun keletihan itu baik pada zaman dulu maupun zaman sekarang itu sama ya. Yes. Ketika adanya harapan yang tidak tercapai, ketika terlalu banyaknya beban dalam hidup ya. Situasi keadaan saat ini ya. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Nah, kalau kita lihat di ayat hafalan kita ini ya, ajakan Yesus bahwa ada kelegaan yang Yesus tawarkan ya. Kira-kira atas kegelisahan, keletihan yang manusia sekarang hadapi, kelegaan seperti apa kira-kira yang ditawarkan oleh Yesus? Mungkin pendeta Yusuf Utapea dulu yang. Saudara pemirsa sekalian, saya lihat dalam diskusi kita, pelajaran kita ini, bahwa kelegaan yang ditawarkan oleh dunia itu adalah sifatnya sementara. Oh, jadi ada kelegaan dunia. Ada kelegaan yang hanya mungkin sifatnya sementara. Saat kita seperti memikul beban, sudah lepas. Tetapi yang ditawarkan oleh Yesus bukan hanya sementara. Saya sering sebut ini dengan double impact. Double impact ya. Dua, sementara saat ini kita merasa lega atas masalah yang kita hadapi, dan ke depan ada janji kepastian yang diberikan oleh Yesus, kehidupan kekal. Itu bedanya. Apa yang dijanjikan Yesus, kelegaan yang dijanjikan Yesus itu jauh melampaui yang ditawarkan manusia sekarang. Karena banyak orang juga menawarkan kelegaan sekarang ini melalui ekstasi, melalui apa yang lain, hanya yang sifatnya sementara, temporer. Yang temporer ini. Tapi yang ditawarkan oleh Yesus pada solusi saat itu dan solusi yang akan datang. Jadi memang harganya jauh lebih mahal tentunya. Yang enaknya ini free of charge, kan gitu kan? Apa yang diberikan oleh Yesus itu karena free of charge. Tentunya kalau kita mendapatkan barang yang berharga free of charge, kepuasannya jauh lebih wow gitu. Ada satu barang yang kita tahu itu mahal, tiba-tiba diberikan. Saya rasa itu bagaikan berflower-flower mungkin yang kita rasakan. Setelah itulah efek yang diberikan oleh Yesus karena kelegaan Yesus itu jawaban saat ini dan jawaban saat yang akan datang. Ada kepastian di sana, ada ketenangan juga di dalam hidup pada saat kita sekarang ini. Menurut pendeta Panggabean bagaimana? Jadi kelegaan oleh karena ketika kita terbebani, ada penolong yang sanggup menolong kita. Dan ketika kita sampaikan beban itu kepadanya, dia yang sangat mengasihi kita, dia akan berusaha menolong kita, memberikan jalan keluar. Jadi kita merasakan keyakinan bahwa masalah yang kita hadapi itu, ada seseorang yang peduli dengan kita. Ada seseorang yang akan membantu kita. Dan kita merasakan beban itu terangkat. Oleh karena dia membantu kita. Menyadari bahwa kita tidak sendirian. Ada penolong kita yang berkuasa dan juga mengasihi kita. Jadi kita merasa bahwa kita tidak dibiarkan menghadapi masalah itu sendirian. Ada yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Contohnya kita mengalami masalah ekonomi, kita datang kepada Tuhan. Dia akan membuka wawasan kita bagaimana cara untuk membuka usaha atau bagaimana mengatur keuangan kita sehingga kita beban itu akan terasa ringan. Begitu ya, pendeta ya? Ya. Jadi kalau kita lanjut lagi bahwa ternyata kehidupan ini sebenarnya setiap orang punya beban. Ya. Setiap orang punya beban tersendiri, jenisnya beda-beda, barangkali demikian ya. Namun yang jadi pertanyaan,
ketika kita punya beban ini, dan Yesus tawarkan juga beban kepada kita, ya, pikulah kuk yang kupasang, katanya. Kira-kira apa perbedaan beban yang kita miliki dengan beban yang Yesus tawarkan? Jadi kalau saya dalam konteks pelajaran kita ini, beban yang kita miliki ini adalah oleh karena ulah kita sendiri, kebanyakan begitu, toh. Jadi ada masalah yang kita hadapi. Ya seperti salah satu contoh sederhana, kita mungkin kesulitan keuangan karena kita tidak kelola keuangan dengan baik. Kita lihat ini kredit, lihat itu kredit. Jadi kita dikejar-kejar setan kredit kan begitu jadinya. Jadi karena kita yang buat masalah. Jadi beban itu sulit untuk kita selesaikan. Itu beban ekonomi ya? Beban ekonomi secara ekonomi. Dan mungkin ada hal-hal yang lain. Beban keluarga. Beban keluarga dan segala macam. Tapi yang ditawarkan oleh Yesus ini cenderung untuk kebaikan kita. Bukan masalah sebenarnya. Tetapi saya pikir karena kebiasaan kita hidup dari masalah, kita juga anggap masalah. Padahal sama seperti Pendeta Pes pernah lepaskan anjing yang terjepit tidak? Belum pernah saya. Kalau kita lepaskan anjing yang terjepit, kita pun gigit. Padahal kita sebenarnya sesungguhnya sedang menolong dia. Melepaskan dia. Menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia. Kita dengan melepaskan dia pikir kita masalah. Jadi saya mau katakan ini satu ilustrasi yang harus kita pahami. Kita sedang terjepit. Yesus sebenarnya tawarkan kuk yang membuat kita nyaman. Beban. Ya sebenarnya bukan beban, adalah solusi. Solusi ya. Atas segala problema yang sedang kita hadapi. Itu yang ditawarkan oleh Yesus. Tapi seperti tadi saya katakan ilustrasi tadi, anjing itu berpikir, ini masalah ini. Jadi masalahnya di anjing itu. Dia punya masalah kan gitu kan. Dia tidak paham dia sedang ditolong. Dalam kehidupan kita juga sehari-hari, sering kita menganggap yang dibuat oleh Yesus itu adalah beban juga. Saya sudah punya banyak masalah, tambah lagi masalah ini. Padahal sesungguhnya yang Yesus tawarkan itu bukan beban, tapi solusi atas problema yang sedang kita hadapi. Menurut Pendeta Panggabean, bagaimana beban yang Yesus tawarkan ini? Baik, jadi yang Yesus tawarkan, yang dia sebut kuk dan beban yang ringan, itu adalah kewajiban kita untuk menuruti perintah Allah. Yang banyak orang yang berpikir bahwa menuruti perintah Tuhan itu sebagai suatu beban. Sepertinya itu menambahi beban kita, ya, termasuk hari Sabat. Tetapi sebenarnya Yesus justru memberikan kelegaan di dalam kewajiban yang dia minta untuk kita lakukan. Dia justru memberikan solusi dan kelegaan di dalam kehidupan kita atas masalah yang kita hadapi. Dan jika kita mau memikul kuk yang dia berikan, maka kita akan merasakan bahwa itu adalah ringan. Asal kita lakukan itu dengan sukacita. Baik, terima kasih Pendeta Panggabean dan juga Pendeta Panggabean. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan yang menarik ini setelah yang berikut ini. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan, mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga, jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok,
sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pengkabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami dalam program pendalaman Alkitab Departemen Sekolah Sabat dan Pengambilan Perorangan Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama saya Pendeta Andreas Ginting dan juga kedua narasumber kita saat ini Pendeta Ajun Hadi Panggabean dan juga Pendeta Hutapea. Ya. Dalam pembahasan kita ketenangan dalam Kristus. Baik pendeta, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sudah melihat bahwa ternyata penyebab keletihan dan kelesuan itu, kegelisahan itu bervariasi di dalam kehidupan. Demikian juga kita melihat bahwa ternyata ada kelegaan yang Yesus tawarkan di sana. Ya. Selain kelegaan yang Yesus tawarkan itu, sifatnya sebenarnya tidak berat. Ya, seperti pendeta Panggabean tadi sampaikan, perlunya kita menurut kepada hukum Tuhan. Ya. Nah, di dalam cerita ini kalau kita lihat dalam pelajaran kita ini, bahwa Yesus juga menguduskan hari Sabat, memelihara hari Sabat juga. Namun di dalam cerita ini kita lihat adanya perbedaan antara konsep yang Yesus miliki dengan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah hubungan antara kelegaan yang Yesus tawarkan dengan Sabat? Mungkin dari pendeta Panggabean dulu. Jadi hari Sabat Tuhan berikan kepada manusia adalah dengan maksud agar mereka dapat memperoleh kelegaan dan juga istirahat pada sepanjang hari ketujuh itu dari segala beban pekerjaan dan memiliki waktu yang indah bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan keluarga dan sesama umat percaya. Jadi hari Sabat itu diberikan adalah satu sarana yang membuat kita bersuka cita dan merasakan keindahan hubungan dengan Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi membuat hari Sabat itu menjadi satu beban dengan menambahi aturan-aturan yang sebenarnya tidak diperlukan. Dan itulah yang Yesus nyatakan, yaitu dengan dia memberikan satu gebrakan, yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yang orang-orang Yahudi menganggap bahwa itu sudah pelanggaran hari Sabat. Padahal itu adalah berbuat baik pada hari Sabat. Yang merupakan satu sukacita yang kita miliki dan kita bagikan ke orang lain, yaitu berbuat baik pada hari Sabat. Artinya Yesus dianggap melanggar aturan pada saat itu ya. Iya. Ketika dia memberikan satu konsep di dalam menguduskan hari Sabat dengan benar ya. Iya. Demikian ya. Yang berbeda dengan pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Bagaimana menurut pendeta Hutapea? Saya lihat dari pelajaran sekolah Sabat kita ini, bahwa konsep yang ditawarkan oleh Yesus itu sesuatu hal yang unik gitu. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Farisi tentunya menawarkan hal yang memberatkan. Tapi ini memberikan yang kelegaan. Tapi kalau kita kembali kepada penciptaan, sebenarnya konten hari Sabat itu lebih cenderung adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Adam dan Hawa bertemu dengan Tuhan sepanjang hari. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ada satu kenyamanan komunikasi. Tentunya kalau kita lihat di negara kita ini, orang sangat suka berkomunikasi dengan keluarga. Maka kalau seperti pada saat Lebaran, orang habiskan banyak uang untuk kembali ke kampung untuk berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi dengan keluarga. Itu membutuhkan biaya yang mahal kalau seperti sekarang ini. Tapi itu dilakukan. Kenapa? Karena bertemu. Jadi kita sebenarnya konsep yang ditawarkan dari penciptaan, hari Sabat adalah untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Membina hubungan yang telah jauh dari Tuhan.
merekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian itu dilakukan. Tetapi akhirnya bangsa Israel jadi jenuh dengan hal itu. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan akhirnya mereka ditawan ke Babilonia. Setelah kembali dari Babilonia, apa yang terjadi sesuai dengan pelajaran sahabat kita, mereka buat aturan yang semakin rumit lagi oleh orang ahli-ahli Taurat, dan imam-imam waktu itu memberikan pemahaman yang lebih sulit untuk menguduskan hari Sabat ini. Harus begini, tidak boleh begini, sampai kalau telur pun ditelurkan pada hari Sabat, nggak boleh dimakan, ada segala macam, segala banyak aturan yang mereka buat. Sehingga itu beban. Tapi Yesus memberikan tawaran yang berbeda dari yang ditawarkan ini, merestorasi, mengembalikan kepada fungsi yang sebenarnya. Kira-kira apa perbedaan yang Yesus tawarkan? Yang Yesus tawarkan adalah perbuatan baik. Karena God is good. Karena Allah itu kasih, tentunya kita aplikasikan dalam kehidupan. Kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, pada waktu mereka berbuat baik itu hanya pada diri. Maka Yesus katakan, kalau kambingmu masuk atau lembumu masuk lubang, apa yang kau lakukan? Kan begitu. Pemirsa sekalian, lihat apa yang mereka jawab. Kalau kambingnya, kalau punyanya bermasalah, ya lakukan untuk diri. Tapi kalau hari Sabat yang ditawarkan oleh Yesus bukan untuk diri. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menolong orang pada hari Sabat. Membuat sukacita bagi orang lain. Itu poinnya ya. Jadi ini yang penting juga. Jangan sampai selalu egosentris. Kalau hanya untuk diri saya, pemirsa sekalian, kalau hanya untuk saya, orang jahat pun lakukan itu. Tapi sekarang pada hari Sabat, Yesus menawarkan berbuat baik. Karena, Pendeta Andreas, kalau kita sudah berbuat baik, ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa diceritakan. Ada kenyamanan. Ya, kalau kita sudah melakukan hal yang benar, dan itu kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri kita, ada satu kepuasan yang membawa kita panjang umur juga. Karena kita akan di recovery, memberikan kesehatan bagi kita. Jadi kita bersilaturahmi, sehingga kita mendengar suara Tuhan. Kita lebih sensitif dengan suara Tuhan, karena kita aplikasikan perbuatan baik itu pada hari Sabat. Tentunya bukan hanya hari Sabat. Jangan sampai, Pendeta Andreas, kita hanya berbuat baik hari Sabat doang. Hari yang lain jahat, tidak juga. Tapi harus double impact juga. Hari Sabat jauh kita fokuskan untuk melayani orang lain. Jadi apa yang membedakan hari Sabat dengan hari lain khusus di dalam konteks ini, Pendeta? Kalau saya lihat, kita kembali ke penciptaan. Apa yang diciptakan bersama dengan manusia? Binatang. Jelas pada hari ke-6. Binatang melata dan binatang-binatang yang lain diciptakan dengan dia. Apa yang membedakan binatang dengan manusia? Adalah Sabat. Walaupun pada konteksnya kalau kita baca dalam Alkitab dikatakan binatang pun harus berhenti, tidak bekerja. Tapi sesungguhnya pekabaran mengenai Sabat itu diberikan kepada manusia supaya berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu khusus ya? Waktu khusus dengan Tuhan. Jadi kalau kita meninggalkan hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan tidak ada bedanya seperti apa yang diciptakan bersama dengan kita. Maka orang sekarang ini, saudara pemirsa, lihat. Kalau orang meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupannya? Tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Tingkah lakunya jadi seperti binatang. Sudah bahkan ada yang sekarang ini menikah sama ibu sendiri. Normal. Udah banyak orang menikah dengan ibunya. Kalau itu di kampung saya, B2 itu biasa, kawin lagi sama ibunya normal. Itu sifat kebinatangan. Tapi kalau dengan orang yang memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan, tentu saya tidak akan melakukan itu. Jadi Sabat itu adalah mengembalikan keilahian itu kepada kita. Dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau tidak, sifat kebinatangan itu akan berkembang pesat di dalam diri kita. Tapi dengan adanya Sabat, kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka sifat kebinatangan, maka coba apa yang dikatakan Raja Sulaiman. Tidak ada beda kita dengan binatang katanya kan, sama saja menurut dia. Kalau kita tidak takut akan Tuhan. Jadi sifat ini kita harus sadari, maka Sabat itu penting
Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu mengembalikan keilahian itu ke dalam diri kita, ke hati kita. Sehingga roh Allah bertahta dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya fungsi yang terbesar kalau kita berhari Sabat. Tentunya kalau Tuhan itu sudah, roh Tuhan ada pada kita, maka sulit kita tidak berbuat baik. Pak Pendeta, kan begitu kan? Kalau Tuhan lihat kita ini perlu pertolongan, dia pasti tolong. Kita juga yang dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh roh Allah pada kita, maka kita suka berbuat baik. Coba baca Alkitab. Pada waktu Yesus melihat orang sakit, waktu Yesus melihat orang yang membutuhkan pertolongan, apa yang dikatakan? Maka tergeraklah belas kasihan Yesus. Kalau Yesus juga direstorasi dalam kehidupan kita, maka hal yang sama juga akan terjadi. Maka tergeraklah belas kasihan Yesus yang di dalam kehidupan kita aplikasikan di dalam kehidupan dan hari Sabat bukan lagi jadi beban. Bukan beban lagi, jadi sukacita malah. Menurut Pendeta Panggabean bagaimana, Pendeta? Jadi orang Yahudi menganggap jika mereka tambahi peraturan-peraturan kepada hari Sabat, mereka lebih berkenan kepada Tuhan. Dan tidak ada kemungkinan melanggar hari Sabat itu. Ya, betul. Tetapi Yesus memberikan kepada orang banyak pada saat itu bagaimana cara pemeliharaan hari Sabat yang sebenarnya. Yaitu bahwa hari Sabat itu bukanlah untuk kepentingan diri kita saja, tetapi adalah untuk sukacita ketika kita berbuat baik. Amin. Ketika kita menolong orang. Dan hari Sabat itu benar-benar kita nikmati seperti yang di Yesaya 58 dikatakan, kita tidak menginjak-injak hari Sabat, menyebut hari Sabat itu hari kenikmatan, hari sukacita, hari kudus Tuhan, dan kita menghormatinya dengan tidak membebani diri dengan hal-hal yang tidak perlu, tetapi melakukan itu dengan sukacita. Karena Tuhan menuntut kepada kita adalah penyembahan dari kasih, bukan terbebani, tetapi yang tergerak dari hati, dari kasih yang sungguh-sungguh. Jadi kita memelihara hari Sabat sebagai satu waktu yang istimewa bersama dengan Tuhan, menerima berkat Tuhan, melupakan dan menyerahkan beban-beban pekerjaan, beban-beban yang kita alami di dunia yang berdosa ini kepada pencipta kita, mengembalikan beban itu kepadanya. Karena dialah penolong kita yang menawarkan kelegaan. Jadi hari Sabat itu benar-benar kita rasakan sebagai sukacita seperti yang Pendeta Hutapea katakan. Jadi tidak lagi kita merasa, oh hari Sabat tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi kita merasakan, oh hari Sabat tiba. Kita bersukacita. Ini waktu istimewa kita mendapat berkat dari Tuhan. Dan kita juga membagikan berkat kepada orang lain. Jadi dengan kata lain bahwa pada hari Sabat berbuat baik itu yang paling terbaik. Ya. Iya. Bukan hanya terbaik, seharusnya. Seharusnya ya. Dan itu setiap hari kita berbuat baik tentunya. Setiap hari berbuat baik. Tapi double. Hari Sabat itu harus double dan itu adalah waktu istimewa yang kita fokuskan bahwa pikiran kita difokuskan untuk menyembah Tuhan dan untuk berbuat baik. Jadi melihat situasi gereja belakangan ini bagaimana menurut Pendeta? Apakah ada yang perlu kita tingkatkan di dalam memiliki konsep ini? Ini memang pertanyaan yang saya pikir perlu direnungkan. Karena sekarang ini juga sudah mulai mengarah bahwa hari Sabat itu juga kadang-kadang menjadi menjengkelkan bagi sebagian orang, tapi jadi sukacita. Saya melihat juga ada beberapa rumah tangga, kalau sudah hari Sabat, cepat. Ini harus masak dulu banyak ini, karena potrak, kan begitu. Makan bersama ya. Makan bersama dan segala macam. Tapi saya pikir kalau dilakukan dengan sukacita, karena kalau di otak kita, oh saya, Bapak pemirsa sekalian, bila saudara memasak makanan, saudara akan katakan, semoga ini menjadi berkat bagi orang lain. Kita tentu tidak akan bersungut-sungut. Sebaiknya hindari kejengkelan. Hindari kemarahan ya. Iya, jadi kalau kita bayangkan, persungutan. Kalau saya dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kalau sekiranya Presiden SBY mau datang ke rumah saya dengan senang hati memasak segala sesuatu. Tapi ingat,
Bila mana kita hari Sabat bertemu dengan umat Tuhan, jangan lupa itu anak-anak Tuhan. Mereka anak Tuhan, you are brethren, my family. Karena kenapa? Kalau kita seperti saya katakan, sahabat kita orang Muslim harus pergi ke tempat orang tua untuk melakukan Lebaran. Segalanya pun dihabiskan. Silaturahmi. Untuk silaturahmi ini. Dan ini kita lakukan. Jadi ini harus untuk menjadi sukacita dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi tidak beban lagi. Jadi lebih kepada mindsetnya diubah. Mindset kita harus berubah. Ya. Ada juga kadang-kadang kalau kita hari Sabat dengar khotbah agak panjang, muka itu mulai menggerutu. Panjang lagi khotbahnya. Apa itu? Hanya baca ayat demi ayat doang. Khotbahnya nggak enak. Kita harus ingat itu suara Tuhan. Kita konsentrasi lah dengan itu. Semua itu ada nilai plus minusnya memang. Tapi yang saya lihat yang di aplikasi kehidupan kita sekarang, Pendeta Andreas, banyak anggota gereja ini jadi hanya seperti kebiasaan. Formalitas. Rutinitas. Jadi pada saat rutinitas itu terganggu. Jadi seperti otak itu, memang kalau otak kita ini sudah biasa rutinitas, tiba-tiba yang lain. Terus tidak sesuai ya? Tidak sesuai, padahal itu yang seharusnya. Jadi ini yang kita harus perbaiki untuk di gereja-gereja kita. Para pemirsa sekalian dan juga tua-tua gereja tentunya. Jangan sampai hari Sabat juga marah-marah juga. Pada hari Sabat tidak ada berkatnya, jadi nggak ada sama kita miliki. Yang paling menarik saya di sini juga dari mengenai hari Sabat ini, kenapa begitu penting? Saya lihat adalah di sini kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Iya. Hari Sabat kita bisa bersama-sama. Ada satu statement yang selalu saya katakan di rumah keluarga saya, di rumah tangga saya selalu katakan, kalau hari Sabat jangan marah-marah. Hari lain juga jangan. Saya katakan selalu itu pagi-pagi kalau sudah mulai ada suara sudah sol, kan biasanya kan do dulu kan do. Tapi kalau sudah langsung sol sih langsung kan. Jadi bukan hanya car free day tapi angry free day gitu ya. Jadi saya selalu katakan sama istri, jangan bertengkar kalau pagi-pagi. Jauh berkat. Kalau itu dibiasakan setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan juga hari Sabat. Dan itu bisa kita lakukan karena saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita untuk meredam amarah. Satu hal yang saya selalu ingat ini, saya baca Alkitab. Menurut Pendeta Andreas, kira-kira apa rahasia orang kaya? Cari dahulu kerajaan Allah. Sering itu dikatakan. Tapi saya, waktu saya baca Alkitab itu, saya coba. Dalam Matius pasal 5 itu dikatakan, berbahagialah yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kalau memiliki bumi udah orang kaya Pak. Kalau memiliki bumi kan tanggung lagi. Kalau kita memiliki bumi ini. Itu hanya bisa kita lakukan karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi bagaimana ini? Memang seperti nggak masuk akal. 6 hari, walaupun kita tetap juga harus di-charge setiap hari, pagi dan petang. Maka pimpinan kita selalu membuat pelajaran renungan pagi dan bacaan Alkitab. Dan ini ada kurang lebih harus di-recharge. Tapi 24 jam kita di-recharge ulang itu melalui Sabat. Dengan membina komunikasi dengan Tuhan. Secara khusus berkomunikasi, menikmati persekutuan, menikmati firman Tuhan, menikmati. Dan maka keilahian itu akan kembali. Saya sangat tertarik dengan satu hal. Kalau kita baca, ada banyak orang berkomentar, kenapa umur manusia setelah air bah jadi turun? Jadi hanya di bawah, dulu kan ada 900 apa segala macam. Orang bilang, karena mereka makan daging. Sebenarnya bukan itu. Alkitab mengatakan, maka rohku tidak akan lagi tinggal di dalam manusia itu, maka umur mereka menjadi 120 tahun. Karena roh Allah itu sudah dicabut dari manusia itu, maka keilahian itu, kekekalan itu jadi cepat. Jadi manusia itu cepat mati. Jadi bagaimana kita? Jadi saya katakan dengan memelihara hari Sabat, secara fisik saat ini kita sehat.
Dan bukan hanya fisik yang Secara saat ini, secara rohani juga kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi ini sebenarnya kelegaan yang Yesus maksudkan. Iya. Jadi sekarang kita sehat secara fisik karena sudah capek, apalagi di Jakarta. Ampun kalau sudah bawa mobil. Kalau di Jakarta ini pendeta bukan ayam yang membangunkan kita. Kita yang membangunkan ayam. Ya. Karena ayam belum bangun, kita sudah bangun untuk siap-siap bekerja. Baik. Tetapi dengan adanya hari Sabat, itu membuat kita refresh, di-recharge kembali. Maka keilahian itu kembali kepada kita. Ini yang saya bisa tambahkan. Baik. Terima kasih Pendeta Jusak Utopia dan juga Pendeta Penggabean. Baik, sahabat pengharapan, kita tentunya sangat menarik pembahasan kita saat ini. Ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah yang berikut ini. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jikalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Baik, sahabat pengharapan, kembali lagi bertemu bersama kami dalam program pendalaman Alkitab, Departemen Sekolah Sabat dan Penginjilan Perorangan, Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama saya, Pendeta Andreas Ginting, dan juga kedua narasumber kita, Pendeta Jusak Utopia, dan juga Pendeta Ajun Hadi Panggabean. Tentunya sudah banyak ya, yang kita sudah dapatkan pelajaran dalam beberapa waktu ini mengenai kelegaan dalam Kristus ya. Dan mungkin kita sudah sampai pada penghujung acara kita, Pendeta. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, bagaimanakah sabat itu menjadi sebuah tanda kelegaan yang menyelamatkan bagi kita hari ini? Mungkin kita mulai dari Pendeta Utopia terlebih dahulu. Saya senang selalu kembali kepada penciptaan. Mengingatkan, remind us about pada penciptaan. Kenapa? Karena saya lihat apa yang dilakukan oleh Adam. Pada waktu hari Sabat, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka keilahian itu ada padanya. Setelah akhirnya manusia itu jauh dari Tuhan, maka umur manusia jadi semakin pendek. Jadi ini juga menjadi pelajaran untuk kita sekarang ini. Mungkin, tapi bukan saya katakan juga kalau sudah menguruskan hari Sabat langsung panjang umur saya, bisa juga ada. Bisa juga mati cepat juga, ada juga karena kecelakaan dan segala macam. Tapi bukan itu yang utama. Jawaban saat ini ada. Kita merasakan hubungan yang spesial. Kita memiliki hubungan yang baik dengan keluarga. Baik dengan gereja. Baik dengan tetangga kita. Kemudian juga, satu lagi, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka kita direstorasi. Jadi Sabat ini, pemirsa sekalian, biarlah itu menjadi Sabat untuk merestorasi hubunganmu dengan Tuhan.
Sehingga kasihmu akan bertambah-tambah. Dengan bertambahnya kasih, maka bertambah juga apa? Sukacita. Semakin tambah kasih, semakin tambah apa? Sukacita. Jadi apapun beban yang kita rasakan itu, kita anggap ringan. Karena kita sudah memikulnya bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan kita serahkan padanya, maka dia akan memberikan solusi yang melampaui pikiran kita. Baik, terima kasih Pendeta Yusuf Utopia. Dan menurut Pendeta Panggabean? Jadi hari Sabat itu Tuhan berikan adalah sebagai tanda peringatan bahwa Dia adalah pencipta kita. Dialah Tuhan kita yang menciptakan kita. Kita ada bukan secara kebetulan, tetapi ada Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Yang dalam waktu yang sama yang memikirkan masa depan kita. Dan hari Sabat diberikan adalah sebagai tanda peringatan antara kita dengan Allah kita. Bahwa walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa, oleh karena Kristus telah datang untuk menyelamatkan kita, maka kita memiliki satu waktu istirahat di dalam Dia, yaitu istirahat dari beban dosa, beban pergumulan, masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Dengan datang kepada Dia setiap hari, datang menyucikan hari Sabat di rumahnya, beribadah kepadanya. Itu sebagai tanda bahwa kita mengakui Yesus sebagai pencipta dan juru selamat kita. Yang akan menyelamatkan kita dari pergumulan. Yang akan memberikan kepada kita sukacita setiap hari. Oleh karena beban kita itu kita bawa kepadanya. Ada juru selamat kita yang akan menyelamatkan kita. Ada juru selamat kita yang meringankan beban kita. Pergumulan-pergumulan kita. Kita tidak menanggungnya sendirian. Kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Yang mengajak kita, mari kepadaku. Serahkan bebanmu. Serahkan pergumulanmu kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, setiap hari ke-7, hari Sabat, Tuhan memberikan satu tanda. Seperti pelangi yang diberikan kepada Nuh dan keluarganya. Bahwa tidak akan ada lagi air bah. Hari Sabat juga menjadi satu tanda. Bahwa Tuhan pencipta kita itu memelihara kita. Dan Tuhan pencipta kita itu juga yang akan menyelamatkan kita. Yang akan melepaskan kita dari masalah-masalah kehidupan kita. Terutama dari dosa dan kebinasaan. Boleh saya tambahkan sedikit lagi? Satu hal yang saya jadi tertarik dengan apa yang dia katakan. Bila mana kita mengingat Sabat, satu hal yang kita harus ingat, saya milik Tuhan. Ya. Bila mana saya milik Tuhan, saya tidak akan khawatir 6 hari ke depan. Jadi saya tahu Tuhan akan menuntun saya 6 hari ke depan. Jadi Sabat itu mempersiapkan saya untuk menyelesaikan pekerjaan 6 hari ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembahasan kita yang luar biasa saat ini, Pendeta Utopia dan juga Pendeta Panggabean. Pemirsa, sahabat pengharapan, ketenangan dalam Kristus melalui pelajaran yang kita sudah temukan pada saat ini mengajak kita untuk melihat bahwa hari Sabat sebagai jawaban atas keletihan kita hari ini, sebagai jawaban atas kegelisahan kita, dan hari Sabat merupakan satu waktu khusus yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati satu kualitas yang baik bagi Tuhan dan juga bagi keluarga kita. Dan biarlah kiranya hari Sabat memberikan kelegaan kepada Anda, bukan menjadi beban. Dan hari Sabat memberikan satu kekuatan di dalam kita menjalani hubungan bersama dengan Yesus setiap hari. Baik pemirsa, kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini. Kita minta kesediaan Pendeta Hutapea untuk memimpin dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Besar yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan bahwa kuk yang Kau pasangkan bagi kami. Hari Sabat adalah sukacita bagi kami. Biarlah pelajaran ini menjadi sukacita bagi kami dan seluruh pemirsa Tuhan. Supaya dengan pelajaran membawa mereka dekat dan kami juga semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah kiranya Kau menuntun kami sepanjang kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa kepada seluruh pemirsa kami. Dan juga para koordinator, pemelihara dan juga para guru-guru yang akan memberikan pelajaran. Tuhan juga memberkati mereka. Sehingga firman ini akan berkuasa
Dan bila mana mereka menyampaikan pekabaran ini juga akan menjadi kekuatan yang baru bagi anggota jemaat yang lain. Terima kasih Tuhan kau mendengar dalam jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Pemirsa sahabat pengharapan, demikianlah program pendalaman Alkitab Departemen Sekolah Sabat dan Penginjilan Perorangan Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkat bagi saudara dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.